Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, aku, Nadia, berlari menyusuri jalanan basah oleh hujan deras, air mata bercampur dengan tetesan air dari langit. Surat itu, yang kutemukan tersembunyi di laci meja ibu, mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Ayahku bukan ayah kandungku, dan ibu pernah menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita sebelum menikah. Jantungku berdegup kencang, seolah dunia runtuh di sekitarku, dan saat itu juga, aku memutuskan untuk mencari tahu kebenaran, meski itu berarti menghadapi badai emosi yang lebih besar. Aku berdiri di depan rumah lama di pinggiran kota, tanganku gemetar saat menekan bel pintu. Pikiranku berputar-putar, mengapa ibu menyembunyikan ini? Apakah aku juga bagian dari kebohongan ini? Pintu terbuka, dan seorang wanita paruh baya menyambutku dengan senyum hangat, tapi matanya menyiratkan ketakutan. Dia adalah Tante Lina, nama yang tertulis di surat itu sebagai cinta pertama di ibu. Nadia, kamu. Bagaimana bisa tahu? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku mendorong masuk, tak peduli sopan santun, dan menunjukkan surat itu. Ini. Jelaskan ini, teriakku dalam hati, meski mulutku hanya bisa mengeluarkan kata-kata pelan. Lina menghela napas panjang, mengajakku duduk di ruang tamu yang sederhana, dindingnya penuh oto-oto lama. Ibumu dan aku. Kami saling mencintai di masa muda. Tapi masyarakat, keluarga, semuanya menentang. Kami dipaksa berpisah. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk, membuatku mempertanyakan identitasku sendiri. Apakah aku lahir dari pernikahan paksa? Apakah darahku membawa rahasia yang sama? Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di kamar, aku menatap cermin, melihat bayanganku yang lelah. Apa artinya ini bagi hidupku? Aku yang selama ini berusaha menjadi anak sempurna, taat pada norma keluarga. Ibu menyambutku di pintu, wajahnya pucat melihat ekspresiku. Ada apa, nak? Tanyanya, tapi aku tak bisa menjawab. Aku hanya mengunci diri di kamar, memeluk lutut, dan membiarkan air mata mengalir. Pikiranku melayang ke masa kecil, ibu yang selalu menekankan pentingnya pernikahan tradisional, ayah yang dingin dan jauh. Apakah semua itu karena trauma masa lalu? Aku merasa dikhianati, tapi juga kasihan pada ibu. Dia pasti menderita sendirian, gumamku dalam hati. Besoknya, aku bertemu Lina lagi, kali ini di kai kecil di sudut kota. Dia menceritakan detailnya, mereka bertemu di universitas, jatuh cinta diam-diam, tapi keluarga Lina memaksa pernikahan dengan pria, sementara ibu dipaksa menikah dengan ayah. Kami memilih bertahan hidup, tapi hati kami tak pernah sembuh, katanya, matanya berkaca-kaca. Aku mendengarkan, dada sesak oleh campuran marah dan empati. Dan aku. Apakah aku hasil dari kebohongan itu? Tanyaku. Lina menggeleng, tidak, kamu lahir dari pernikahan mereka. Tapi rahasia ini bisa menghancurkan semuanya jika keluar. Konflik dalam diriku semakin membara. Di satu sisi, aku ingin marah pada ibu karena menyembunyikan, di sisi lain, aku memahami tekanan masyarakat Indonesia yang konservatif. Bagaimana jika aku juga seperti mereka? Aku pernah merasakan getar aneh saat dekat dengan sahabatku, Rina. Pikiran itu membuatku takut. Rina, gadis cantik dengan senyum cerah, yang selalu ada untukku. Kami berteman sejak SMA, tapi belakangan, sentuhannya membuat jantungku berdegup tak normal. Aku menepisnya, tapi sekarang, rahasia ibu membuatku mempertanyakan segalanya. Aku menelepon Rina, menceritakan semuanya tanpa detail. Aku bingung, Rin. Keluargaku rusak. Dia datang ke rumah, memelukku erat. Aku di sini, Nad. Apapun itu, kita hadapi bersama. Pelukannya hangat, tapi membuatku gelisah. Apakah ini cinta?
Atau hanya kenyamanan? Malam itu kami berbicara panjang, dan untuk pertama kalinya, aku mengakui perasaanku yang ambigu. Aku takut, Rin. Masyarakat akan menilai. Rina diam, lalu berkata, aku juga merasakan hal yang sama terhadapmu. Pengakuan itu seperti bom, membuat dunia berputar. Kami saling tatap, tapi tak berani melangkah lebih jauh. Ini salah, bisikku dalam hati, tapi hati kecilku berteriak sebaliknya. Hari-hari berikutnya, aku menghindari ibu fokus pada pekerjaan di kantor. Tapi pikiran tak pernah tenang. Jika ibu bisa menyembunyikan, mengapa aku harus jujur? Aku bertemu Lina lagi, kali ini untuk mencari nasihat. Bagaimana kau bertahan? Tanyaku. Dia tersenyum pilu, aku menikah, punya anak, tapi hati tetap pada ibumu. Itu harga yang kubayar. Kata-katanya membuatku merenung, apakah aku siap membayar harga serupa. Sementara itu, Rina semakin dekat, mengajakku jalan-jalan ke Pantai Anyer, tapi aku menolak. Aku tak bisa, Rin. Keluargaku. Alasan itu palsu, sebenarnya aku takut pada diriku sendiri. Di kantor, rekan kerja bergosip tentang pernikahan, membuatku semakin tertekan. Kapan kamu nikah, Nad? Umurmu sudah 25. Pertanyaan itu seperti cambuk. Malamnya aku konfrontasi ibu. Mengapa kau sembunyikan, Bu? Tanyaku, suara bergetar. Ibu menangis untuk melindungimu. Masyarakat kejam, Nak. Kami berpelukan, tapi luka tetap ada. Aku merasa terjebak antara cinta dan norma. Akhirnya, aku memutuskan bertemu Rina di taman kota. Aku suka kamu, Rin. Tapi ini rumit. Dia memegang tanganku, kita bisa mencoba, Nad. Pelan-pelan. Tapi saat itu, saudara laki-lakiku, Andi, melihat kami. Matanya penuh kejutan. Apa ini? Tanyanya. Aku panik, melepaskan tangan Rina. Bukan apa-apa. Tapi Andi tak percaya, dan malam itu, dia ceritakan pada ibu. Badai meletus di rumah. Ibu marah besar, kamu tak boleh seperti itu. Itu dosa. Aku menangis, seperti kau dan Lina. Ibu terdiam, wajahnya memucat. Andi terkejut, rahasia terbongkar. Keluarga hancur, pertengkaran sengit terjadi. Aku merasa bersalah, tapi juga bebas. Ini pilihanku, gumamku. Tapi harga yang kubayar adalah kehilangan kehangatan keluarga. Rina mendukungku, tapi aku ragu apakah ini benar. Konflik keluarga semakin dalam setelah malam itu. Ibu tak bicara padaku selama berhari-hari, matanya penuh kecewaan setiap kali kami bertemu di meja makan. Mengapa aku harus seperti ini? Apakah ini kutukan dari masa lalu ibu? Pikiranku tak henti bertanya, membuat tidurku gelisah. Andi, saudaraku, menjadi mediator, tapi dia sendiri bingung. Nad, ini salah. Keluarga kita Muslim taat, masyarakat akan mencemooh. Kata-katanya menyakitkan, tapi aku tahu dia khawatir. Di luar rumah, Jakarta tetap bergerak cepat, tapi duniamu terasa lambat, penuh beban. Aku bertemu Lina diam-diam, mencari dukungan. Ibumu pernah bilang, cinta tak kenal gender, tapi realitas memaksa kita bungkam, katanya. Aku menangis di bahunya, merasa sendirian. Aku tak ingin menyakiti mereka, Tante. Tapi Rina. Dia membuatku merasa utuh. Lina mengangguk, pilihanmu akan ada harganya. Pikirkan matang-matang. Rina menelepon setiap hari, suaranya penuh kekhawatiran. Nad, kita bisa lari jika perlu. Ke Bali, mulai baru. Ide itu menggoda, tapi juga menakutkan. Lari dari apa? Dari diriku sendiri, gumamku. Kami bertemu di kai tersembunyi, tangan saling genggam di bawah meja. Aku takut kehilanganmu, bisiknya.
Ciuman pertama kami terjadi di sana, singkat dan penuh emosi, tapi segera aku mundur. Ini terlalu cepat, Rin. Keluargaku hancur karena ini. Dia terluka, matanya basah. Kau pilih mereka atau aku? Pertanyaan itu seperti pukulan, membuatku mempertanyakan loyalitas. Malam itu aku bermimpi buruk, ibu menangis, Andi memalingkan muka, masyarakat menunjuk-nunjuk. Bangun dengan keringat dingin, aku sadar, ini bukan hanya tentang cinta, tapi identitas. Di kantor, tekanan bertambah. Bosku, seorang wanita karir sukses, curiga dengan penurunan performaku. Nadia, ada masalah, tanyanya. Aku menggeleng, tapi hati berteriak. Semua karena aku tak bisa jujur. Sore itu, aku bertemu teman lama, Sari, yang tahu rahasiaku. Nad, di Indonesia ini, lesbian masih tabu. Pikirkan karirmu, keluargamu. Nasihatnya membuatku semakin ragu. Apakah aku egois? Aku pulang menemukan ibu duduk sendirian di teras. Bu, makan aku, kataku pelan. Ibu menatapku, air mata mengalir. Aku tak ingin kamu menderita seperti aku. Lina dan aku. Kami kehilangan segalanya. Ceritanya panjang, bagaimana keluarga memisahkan mereka, ancaman sosial, hingga ibu menikah untuk normal. Aku mendengarkan, dada sesak. Aku mengerti, Bu. Tapi aku tak bisa bohong pada diri sendiri. Ibu memelukku, tapi pelukannya dingin. Konflik mencapai puncak saat Andi mengajak bicara serius. Nad, jika kamu lanjutkan dengan Rina, aku tak bisa dukung. Keluarga akan pecah. Ultimatum itu menyakitkan. Mengapa harus memilih? Ini bukan pilihan, ini diriku, teriakku dalam hati. Aku menelepon Rina, menceritakan semuanya. Kita berhenti saja, kataku, suara pecah. Rina menangis, jangan, Nad. Kita lawan bersama. Tapi aku takut. Malam itu aku sendirian di kamar, mempertimbangkan segala kemungkinan. Jika aku pilih Rina, aku kehilangan keluarga. Jika pilih keluarga, aku kehilangan diri. Pikiran itu menyiksa, membuatku tak tidur. Besoknya, aku bertemu Rina di taman, kami berdebat sengit. Kau pengecut, katanya. Aku marah, kau tak mengerti tekanannya. Kami berpisah dengan air mata. Beberapa hari kemudian, Lina menelepon. Ibumu sakit, Nad. Datanglah. Aku bergegas ke rumah, menemukan ibu terbaring lemah. Ini karena stres, kata dokter. Rasa bersalah menyelimuti. Ini salahku, gumamku. Di samping tempat tidur, ibu memegang tanganku. Jangan seperti aku, Nak. Jalani hidupmu. Kata-katanya mengejutkan. Bu, maksudmu? Ibu tersenyum lemah, cinta adalah cinta. Aku salah menyembunyikan. Pengakuan itu seperti cahaya, tapi juga membingungkan. Andi mendengar, wajahnya berubah. Mungkin aku salah, Nad. Keluarga mulai berdamai, tapi luka dalam. Aku menelepon Rina, makan aku. Ayo coba lagi. Tapi Rina ragu, kau yakin? Pertanyaan itu membuatku merenung lagi. Emosi semakin membara saat aku menghadapi masyarakat. Di acara keluarga besar, sepupu bergosip. Nadia masih single. Jangan-jangan. Bisikan itu menyakitkan. Aku ingin berteriak, tapi menahan. Mengapa harus disembunyikan? Ini era modern. Tapi di Indonesia, norma masih kuat. Aku bertemu komunitas diam-diam, mendengar cerita serupa. Kami bertahan dengan berpura-pura, kata seorang. Itu membuatku marah, mengapa harus begitu? Pulang, aku konfrontasi Andi. Dukung aku atau tidak? Dia diam lama, lalu mengangguk. Aku coba pahami.
Langkah kecil, tapi berarti. Tapi hati tetap gelisah, apakah ini akhir bahagia atau awal penderitaan baru? Penyakit ibu menjadi titik balik, tapi juga sumber konflik baru. Setiap hari, aku di rumah sakit, memegang tangannya, pikiran penuh penyesalan. Jika aku tak ungkap rahasia, mungkin ini tak terjadi. Ibu semakin lemah, tapi semangatnya kuat. Nad, jangan salahkan diri. Ini karma masa laluku. Kata-katanya membuatku menangis. Bu, aku tak bisa bayangkan hidup tanpamu. Di luar kamar, Andi menunggu, wajahnya murung. Kita harus kuat, katanya. Tapi di balik itu, aku tahu dia masih bergulat dengan penerimaan. Rina datang berkunjung, membawa bunga. Bu, saya Rina, teman Nadia. Ibu tersenyum, tapi matanya curiga. Teman. Atau lebih? Pertanyaan itu membuat kami kaku. Aku menggeleng cepat, tapi hati berontak. Mengapa harus bohong lagi? Setelah ibu pulang, rumah terasa tegang. Ibu mencoba menerima, tapi sering diam. Aku tak ingin kamu ditinggalkan masyarakat, katanya suatu malam. Aku marah, Bu, masyarakat berubah. Aku ingin bahagia. Debat kami semakin sering, suara meninggi. Andi campur tangan, cukup. Kita keluarga. Tapi luka semakin dalam. Aku bertemu Rina di apartemennya, mencari pelarian. Aku lelah, Rin. Keluargaku. Mereka tak sepenuhnya menerima. Rina memelukku, kita bangun hidup sendiri. Ide itu menggoda, tapi juga menakutkan. Bagaimana dengan ibu? Dia sakit karena ini. Rina diam, lalu berkata, mungkin kita pisah sementara. Sarannya seperti pisau, membuatku terluka. Kau menyerah, tanyaku. Kami berdebat, air mata berlinang. Aku tak ingin jadi beban, katanya. Konflik internal semakin parah. Di malam-malam sepi, aku mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Aku membaca artikel tentang di Indonesia, tentang diskriminasi, hukum yang ambigu. Itu membuatku takut. Jika ketahuan, karirku hancur. Di kantor, rumor mulai beredar. Rekan kerja memandang aneh. Nadia, kamu dekat banget sama Rina ya? Tanya satu. Aku tersenyum palsu, tapi hati panik. Malam itu, aku bertemu Lina di rumahnya. Tante, bagaimana kau hadapi ini dulu? Lina menceritakan penderitanya, kehilangan pekerjaan, dicemooh keluarga. Aku menyesal tak lawan, katanya. Kata-katanya membakar semangatku. Aku tak akan seperti itu. Tapi realitas menampar, ibu jatuh sakit lagi. Kali ini lebih serius. Dokter bilang stres mempengaruhi. Aku merasa bersalah total. Ini karena aku egois. Di rumah sakit, ibu memegang tanganku kuat. Nad, jika aku pergi, janji bahagia. Air mataku jatuh. Bu, jangan bicara begitu. Andi menangis di sudut, ini salah kita semua. Malam itu aku putuskan, aku akan jujur sepenuhnya. Aku ajak Rina ke rumah, perkenalkan resmi. Bu Andi, ini Rina, pacarku. Ibu terkejut, tapi tak marah. Aku. Coba terima. Andi mengangguk pelan. Tapi di luar, badai lebih besar menanti. Keluarga besar tahu, telepon berdering tak henti. Kalian berdosa, teriak paman. Aku menangis, tapi tegar. Ini hidupku. Emosi memuncak saat Rina dihadapkan pilihan. Keluarganya tahu dari gosip, marah besar. Kau harus putus, atau kami usir, katanya. Rina datang padaku, wajah pucat. Nad, aku tak bisa lawan mereka. Kata-katanya menghancurkan. Jadi kau pilih mereka, tanyaku, suara pecah. Kami berpelukan, tapi terasa akhir.
Ma, Nad. Aku tak sekuatmu. Dia pergi, meninggalkanku sendirian. Pikiranku hancur, semua pengorbanan sia-sia. Aku menangis berjam-jam, merasa dikhianati. Besoknya, ibu menghibur, cinta sejati akan kembali. Tapi aku ragu. Apakah ada cinta sejati di dunia ini? Konflik sosial semakin nyata. Di media sosial, postingan anonim menyerangku. Lesbian di keluarga terhormat. Malu. Aku blokir, tapi luka tetap. Aku bergabung komunitas online, mencari dukungan. Kalian tak sendirian, kata mereka. Itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Bagaimana jika dipecat? Di kantor, bos memanggil. Nadia, rumor ini. Pengaruh kerja. Aku jujur, ini diriku, Bu. Dia diam, lalu dukung. Lanjutkan, tapi hati-hati. Kebaikan itu menyentuh, tapi tekanan tetap. Malam itu aku mimpi Rina kembali. Bangun dengan hati kosong. Apakah ini akhir? Kehilangan Rina seperti lubang di dada, tak pernah sembuh. Setiap pagi, aku bangun dengan pikiran, mengapa dia menyerah? Apakah cintaku tak cukup? Ibu melihat perubahanku, mencoba menghibur. Waktu akan sembuhkan, Nak. Tapi kata-katanya hampa. Andi lebih mendekat, Nad, Ma dulu aku keras. Aku dukung sekarang. Dukungannya hangat, tapi tak isi kekosongan. Di Jakarta yang ramai, aku merasa paling kesepian. Aku fokus kerja, tapi pikiran melayang. Jika aku tak ungkap, mungkin Rina masih di sini. Penyesalan menyiksa, membuatku sering menangis sendirian. Beberapa minggu kemudian, Lina menelepon. Ada kabar tentang Rina. Dia pindah ke Surabaya, ikut keluarga. Berita itu seperti garam di luka. Mengapa tak bilang? Aku marah, tapi juga rindu. Aku kirim pesan, tapi tak dibalas. Ini akhir sebenarnya. Emosi membara, aku putuskan lawan masyarakat. Aku ikut acara pride kecil di kota, meski ilegal. Di sana aku bertemu orang-orang serupa, cerita mereka menyemangati. Kita harus suarakan, kata satu. Tapi pulang, ketakutan datang. Bagaimana jika keluarga tahu? Ibu sakit lagi, kali ini karena gosip. Nak, hentikan. Ini bunuh aku pelan-pelan. Kata-katanya menusuk. Aku menangis, Bu, aku tak bisa berubah. Kami berdebat sengit, suara eco di rumah. Konflik mencapai klimaks saat keluarga besar datang. Paman memimpin, Nadia, kamu harus bertobat. Kami tak terima ini. Aku berdiri tegar, ini diriku, Om. Terima atau tidak? Andi dukung, cukup. Ini keluarga kita. Pertengkaran meletus, air mata dan teriakan. Ibu pingsan, dibawa kers. Di sana dokter bilang stres kronis. Aku merasa monster. Semua karena aku. Malam itu aku duduk di samping ibu, memohon Ma. Bu, jika harus, aku akan bohong lagi. Ibu bangun, jangan, Nak. Aku bangga padamu. Kata-katanya mengejutkan, membuatku menangis bahagia. Tapi harga mahal, sebagian keluarga memutus hubungan. Rina menelepon tiba-tiba. Nad, aku rindu. Keluargaku paksa aku putus. Suaranya pecah. Kau kembali, tanyaku, hati berharap. Aku coba lawan sekarang. Kami bicara panjang, rencana bertemu. Tapi ketakutan muncul, apakah ini jebakan? Aku setuju bertemu di Bandung, kota netral. Di sana kami bertemu, pelukan panjang. Ma, Nad. Aku takut. Aku makan, tapi luka tetap. Kita mulai lagi, tapi pelan. Tapi di hotel, kami berdebat lagi. Keluargamu masih tolak, tanyanya.
Ya, tapi aku lawan. Rina ragu, aku tak yakin bisa. Emosi meledak, aku marah. Kau selalu mundur. Dia menangis, kau tak paham tekananku. Kami pisah lagi, kali ini lebih sakit. Kembali ke Jakarta, aku hancur. Mengapa cinta ini penuh penderitaan? Aku cari bantuan psikolog, ceritakan semuanya. Ini normal di masyarakat konservatif, katanya. Sesi itu bantu, tapi tak hilangkan rasa sakit. Ibu pulih, kami semakin dekat. Aku salah dulu, nak. Lina dan aku. Kami korban. Kami bicara tentang masa lalu, menyembuhkan luka. Andi ajak jalan, Nad, cari yang baru. Tapi aku tak siap. Rina masih di hati. Gosip di kantor reda, tapi karir terhambat. Ini harga kejujuran. Emosi semakin dalam, aku tulis diari, tuang segala perasaan. Akhirnya, aku putuskan pindah ke Bali, mulai baru. Di sana lebih bebas, pikirku. Ibu setuju, meski sedih. Jaga diri, nak. Andi antar ke bandara, aku bangga, sis. Di pesawat, pikiran berputar, apakah ini pelarian atau keberanian? Tiba di Bali, aku rasakan angin segar, tapi kesepian tetap. Aku bertemu komunitas lokal, teman baru. Tapi Rina menelepon lagi. Nad, aku datang. Harapan muncul, tapi juga ketakutan. Apakah kali ini beda? Di Bali, hidup baru dimulai, tapi bayang masa lalu tak pernah hilang. Setiap pagi, aku berjalan di pantai, pikiran penuh apakah pindah ini benar. Aku tinggalkan ibu, Andi. Rina datang seminggu kemudian, wajahnya lelah tapi penuh harap. Nad, aku putus hubungan dengan keluarga. Untuk kita. Kata-katanya mengejutkan, membuatku memeluknya erat. Kau yakin, tanyaku. Ya, aku lelah bohong. Kami mulai lagi tinggal bersama di ila kecil. Tapi konflik tak berakhir. Malam-malam kami berdebat tentang masa lalu. Kau pernah tinggalkan aku, kataku. Rina menangis, aku takut, Nad. Tapi sekarang beda. Emosi kami seperti ombak, naik turun. Masyarakat Bali lebih terbuka, tapi tetap ada tatapan aneh. Di pasar, orang bisik. Dua wanita tinggal bareng. Itu membuatku gelisah. Apakah kita pernah aman? Ibu menelepon sering, nak, hati-hati. Jangan sampai masalah. Kekhawatirannya menambah beban. Andi datang berkunjung, melihat kami. Kalian bahagia, tanyanya. Aku mengangguk, tapi hati ragu. Ya, tapi harga mahal. Malam itu kami bicara panjang. Nad, aku terima Rina sebagai keluarga. Dukungannya menyentuh, tapi luka keluarga besar tetap. Konflik terbesar datang saat Rina sakit. Dokter bilang stres akumulasi. Aku merawatnya, pikiran penuh penyesalan. Ini karena perjuangan kita. Rina memegang tanganku, Nad, worth it, aku cinta kamu. Kata-katanya melelehkan hati, tapi juga menyiksa. Apakah aku layak? Di saat lemah, rahasia keluar, Rina pernah hampir menikah paksa. Aku lari karena itu. Ceritanya membuatku paham, tapi juga marah pada masyarakat. Mengapa kita harus begini? Kami semakin dekat, tapi emosi semakin dalam, penuh air mata dan pelukan. Badai datang saat keluarga Rina datang ke Bali, marah besar. Pulanglah. Ini aib, teriak ayahnya. Rina tegar, tidak, ini hidupku. Pertengkaran sengit, aku campur. Biarkan dia. Mereka pergi, memutus hubungan. Rina menangis berhari-hari. Aku kehilangan semuanya. Aku menghibur, kita punya satu sama lain. Tapi di hati, aku bertanya, apakah cukup? Emosi memuncak, aku hampir menyerah. Mungkin kita tak ditakdirkan.
Tapi Rina pegang aku, jangan. Kita lawan. Waktu berlalu, kami bangun hidup. Aku kerja relance, Rina buka usaha kecil. Bali memberi ruang, tapi tantangan tetap. Gosip online, ancaman anonim. Kalian akan binasa. Itu membuat kami takut, tapi juga kuat. Ibu datang berkunjung, bertemu Rina resmi. Aku terima kalian, katanya, air mata bahagia. Andi ikut, ini keluarga baru. Momen itu indah, tapi pahit, banyak yang hilang. Harga kebahagiaan tinggi, gumamku. Di akhir perjalanan, aku renungkan segalanya. Dari surat rahasia hingga sekarang, penuh pengorbanan. Apakah benar memilih cinta di atas norma? Rina di sampingku, kami tatap matahari terbenam. Kita berhasil, Nad. Tapi hati tetap bergulat. Cinta kami kuat, tapi dunia kejam. Apakah memilih jalan ini benar, atau kita hanya korban ilusi? Apakah mencintai seseorang dengan gender yang sama adalah pilihan yang salah di mata masyarakat, atau justru keberanian yang layak diperjuangkan?